Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah biografi sang Imam Malik. Pada masa dinasti Bani Umayyah, lahir seorang tokoh cendekiawan muslim yang sangat terkenal di bidang fikih. Buku karangannya adalah Al-Muwatta. Beliau adalah Imam Malik bin Anas, kitab Al-Muwatta, yang ia tulis berisikan 5.000 hadis sahih yang dikumpulkannya bersama para sahabatnya. Selain itu, Imam Malik juga dikenal sebagai pakar ilmu fikih dan hadis yang mendirikan mazhab Malikin. Kehidupan Malik bin Anas, lahir di Madinah pada 93 Hijriah atau 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits. Ia adalah putra dari Anas bin Malik dan Aliyah binti Syuraik al-Asid di Yaman. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi Yaman, tetapi kakek buyutnya memindahkan mereka ke Madinah setelah Islam masuk pada 623 Masehi. Selama tinggal di Madinah, Malik menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ia belajar bacaan dari gurunya yang bernama Abu Suhail Nasi bin Abd ar-Rahman. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisyam bin Urwah dan Ibn Syihab al-Zuhri. Selama menjalani bimbingan, Malik dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia pernah dibacakan 31 hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik tanpa kesalahan. Menyusun kitab Al-Muwatta berkat kepiawaiannya, Imam Malik pun menyusun kitabnya sendiri yang bernama Al-Muwatta, kitab hadis dan fikih. Malik membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya ini. Al-Muwatta sendiri memiliki arti yang disepakati atau tunjang atau panduan. Isi kitab ini membahas mengenai ilmu serta hukum-hukum dalam agama Islam. Selain itu, Al-Muwatta juga memuat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bersama para sahabatnya. Di dalamnya juga membahas mengenai berbagai permasalahan tentang agama yang merangkum ilmu hadis, fikih, dan sejenisnya. Semua hadis yang ditulis di dalam kitab tersebut sahih atau benar. Karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas dalam menerima sebuah hadis, Imam Malik sangat berhati-hati saat membahas, menerima, atau menolak tentang hadis yang diberikan kepadanya. Dari 100.000 hadis yang dihafal Imam Malik, hanya ada 10.000 saja yang diakui sah dan hanya 5.000 saja yang disahkan sahih. Pendiri mazhab Maliki. Mazhab Maliki merupakan bagian kedua dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz, bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Selain itu, mazhab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan mazhab Maliki di Afrika ialah kepemimpinan Al-Muisim Badis di Ifriqiya, sekarang bagian dari Tunisia. Pada waktu itu, Muiz memerintahkan rakyatnya untuk menganut mazhab Maliki. Sementara itu, murid-murid dari Mesir juga diminta kembali ke negaranya untuk menyebarkan mazhab Maliki. Wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah. Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 atau 84 tahun di Madinah pada 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah. Dan inilah biografi sang Imam Hanafi. Abu Hanifah rahimahullah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beberapa peserta Perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadits darinya, serta sahabat Rasulullah lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, taharah, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Imam Bukhari, rahimahumullah. Menuntut ilmu Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadits. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti bapaknya,
Ia mendapat banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, ia memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama, seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halakah keilmuan. Pertama, halakah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halakah yang membahas tentang hadits Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halakah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan hadits, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika, menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufar. Ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak, Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya. Hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya. Terkadang menjadikan syekh kesal padanya. Namun, karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syekh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Quran. Karena banyaknya informasi yang ia dengar, maka Syekh menamakannya Al-Watad. Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu, ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri. Namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya menjadi ulama. Kabar buruk terhembus dari Basra untuk Syekh Hamad. Seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basra, ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa dan pengarah dialog. Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syekh Hamad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak. Sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya. Maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syekh Hamad datang dari Basra, ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan. 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban. Dari peristiwa ini, ia merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ia rasakan. Maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halakah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui. Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syekh Hamad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Hamad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, di antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali dan Ja'far As-Shadiq, yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-A'sam oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Penolakan sebagai hakim. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita ini. Dengan kualifikasi dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini. Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya?" Tanya Khalifah lagi, "Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun.
Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim. Maka utuslah seseorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini. Khalifah kemudian mengutus seorang utusan, memintanya untuk menghadap seraya, menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, aku akan istikharah terlebih dahulu. Salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka maka akan aku terima. Jika tidak maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih. Salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin. Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah. Maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah kemudian pergi menghadap, namun ia beritikat untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan. Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya. Seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim. Lalu Khalifah malah menjawab, engkau dusta. Sehingga Abu Hanifah pun berkata, sekiranya Anda telah menghukumi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim. Dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridhaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka? Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskannya ke penjara. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang. Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham, sekitar 2,1 miliar rupiah kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah akhir hayat Sunting. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati? Salah seorang ulama Kufar berkata, cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufar. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama Skyber dia selamanya. Yang lain berkata, kini mufti dan fakih Irak telah tiada. Jasadnya dikeluarkan dipanggul di atas punggung kelima muridnya. Hingga sampai tempat pemandian, ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah. Sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya, ia disalatkan lebih dari 50.000 orang. Dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan salat oleh anaknya, Hamad. Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah salat asar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Hairazan, karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Terima kasih telah berkunjung di channel ini ya kawan, sekian dan terima kasih. Nanti saya lanjut part dari Imam Syafi'i ya kawan, jangan lupa like dan subscribe. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.